kan ya Impara. Oh, kelompok ini. Nggak pernah dengar ya? Lupa itu manusia ya, manusiawi. Apa sih? Lupa itu emang manusiawi. Iya. Enggak, ayo kalau enggak lupa. Iren ismanslich. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ini siapa ini? Ya, adik. Ini semua adik-adik semua. Dari mana sih? Semarang. Saya dari kerjanya di Semarang, Mbak. Cuma istri saya di Cepu, adik saya ke Tumpuban. Oh, tapi Tepung saya itu. Iya. Oh. Tapi saya kan Kali Jatuh ngetan. Iya, kulo kan lama teng Jakarta. Waduh. Keliling dunia ini. Jadi mana-mana. Tulis. Itu makanya saya terinspirasi. Baru 5 hari ini saya harus ketemu sama Mbak Susilo. Anantatur. Masa dia ke Jakarta dipanggil diri kok buser aku masa gak iso ngomong ambil beliau lah ngono to. Monggo. Ini tadi malam rektor kan saya. Gak usah dicoba, harus bukan dicoba. masjid. Assalamualaikum. Kalian. Kameramen ya, Mbak? Selamat pagi teman-teman semuanya. Oh, direkam? Iya. Oh, ya udah. Teman-teman semuanya, terima kasih ini pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkunjung ke tempat Simbah, yang mana Simbah ini menjadikan inspirasi bagi saya, harusnya menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang khususnya generasi muda, sebab di sosok yang sudah sepuh beliau punya semangat yang luar biasa. Makanya nanti kita gali pengalaman beliau sebenarnya Pak Susilo Pramono Anantatur ini kayak apa. Kemarin kita lihat di TV itu luar biasa saat di Hitam Putih. Makanya ini saya sempatkan harus ketemu ke beliau di Blora ini. Untuk itu nanti akan saya mencoba untuk tanya jawab pada beliau, bincang-bincang secara santai. Semoga ini nanti menjadikan inspirasi pada teman-teman semuanya. Ada sesuatu yang diambil nanti. Jadi apa saja, yo. Jadi saya itu gensa, generasi binasa. Nggak ada genru, generasi baru. Manggilnya kalau pripun nih? Mbah Susilo apa nggak usah Mbak, saya belum punya anak, belum punya cucu. Bro, berat, berasa usianya berat. Bro, ya Pak lah, Mas, Om, apa saja, juga punya Bung, apa saja panggil, asal jangan Mbak. Pak Pram, niki saya terus terang aja nih, saya terinspirasi, jujur, saya itu anak muda yang terinspirasi dengan sosok yang seperti di Blora, bahkan di Indonesia itu terasing. Karena saya pengen menggali di situ, mengapa kok Pak Pram dengan berbagai jenjang pendidikan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, seharusnya mendapatkan tempat di pemerintahan, tapi mengapa sampai saat ini Mbah Pram malah menempuh jalan hidup seperti ini? Dalam arti seperti ini pengen damai dan tidak seperti orang-orang yang ada di sana. Jadi saya pengen tahu ceritanya itu dari awal sampai seperti ini kayak apa tuh, Mbak? Saya itu mulung sejak kecil. Sejak kecil saya itu. Dulu waktu kecil itu terutama cap rokok. Cap rokok gitu. Rokok dulu itu sama capnya lepas, beda. Itu kita kumpulkan. Kalau orang belakangan ya perangko itu filateli, lah saya cap rokok gitu loh. Itu pengalaman itu yang mendorong saya. Kemudian bukan terinspirasi ya, itu udah memang jalan hidup saya. Dan lagi ya Mas, saya milih ini itu bukan karena ijazah. Ijazah itu 4. Nggak diakui oleh negara. Bayangkan. 4 nggak diakui negara? Nggak diakui, semuanya nggak diakui. Semuanya? Iya. Berarti kayak... Ya, berarti saya itu orang buangan lah. Di Blora saya dikenal sebagai bekas tahanan G30S. Padahal bukan.
Saya itu G13 nggak ada di Indonesia. Saya di Rusia, jalan-jalan Belanda, Jerman, Perancis. Yang terakhir itu mau ke Italia saya. Mau minta izin ke kedutaan, tahu-tahu paspor saya dicabut. Itu tahun? Saya kan 62 berangkat ke luar negeri, 64 saya perpanjang. Harusnya kan 66 saya perpanjang September. Lah Desember saya mau ke Italia, tahun 66 saya ke kedutaan, paspor kamu udah dicabut. Yang nyapu itu Dijen Imigrasi sendiri. Saya ketemu dia buat rame. Alasannya? Alasannya? Urusan saya katanya. Dijen itu orang Semarang. Orang Semarang itu tahu Blora itu kota pemberontak. Ini mesti pemberontak. Kemudian jadi Gubernur Jawa Timur, Sularso. Pernah dengar? Sularso. Ya ada kan orang cukup masuk Blora ya. Sularso itu Gubernur Jawa Timur. Dia buat rame saya. Pokoknya itu urusan saya. Atau saya mikir, ya udah kalau begini caranya, ya udah. Saya mencari pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah dan tidak memerlukan surat lamaran. Pemulung. Itu tonggak sejarah. Awal mula. Pulang ke Indonesia saya ditangkap kok Mas. Pulang Indonesia? Ditangkap, digebuk, mata saya ini buta. Dia aja sama Angkatan Laut, Mayor, orang Ambon, salah kok pecah ini ya. Alasannya apa ya Pak? Ya itulah kekuasaan itu untuk menindas. Ya apa enggak? Kekuasaan itu untuk menindas salah satu fungsinya terbesar. Jadi saya kemudian berpikir, di pendidikan, sekolah, perguruan tinggi itu membuat Anda jadi pintar. Ya apa enggak? 2 kali 2 berapa? 2 kali 2? 4. Ya, itu kan cerdas. Pendidikan rumah tangga dan pendidikan masyarakat membuat Anda jadi pintar, cerdas. Cerdas bukan. Tadi sekolah itu pintar. Pendidikan rumah tangga sama masyarakat itu jadi cerdas. Pendidikan diri sendiri, Anda harus merubah diri Anda sendiri dengan revolusi berpikir. Nah, untuk memulai revolusi berpikir, hidup harus berani. Menang kalah lain kali. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Untuk pucara saya jelas. Ada orang Indonesia, ada orang Asia. Saya. Tapi apa orang hormat sama saya malah dihina, sarjana jadi pemulung bupati. Yang ini yang menang ini, waktu masih jadi wakil bupati. Ini rambutnya kan 200 meter kayaknya. PKB itu bilangnya apa? Sarjana jadi pemulung memalukan Blora. Dia pesta besar Mas. Ada saya temukan itu kotak ayam geprek itu 200 lebih, 3 kali sangkut sampahnya itu. Kok enggak dia muncul, Pak ini enggak usah ambil, ini aja uang. Tapi saya dihina itu sudah biasa Mas. Saya kerja malam aja. Bapak kalau malam rutenya mana? Pantas sambil ngerampok. Ada tuduhan kayak gitu. Ini orang sebelah ini, bukan aku domba Mas. Pinjam uang sama saya 10 tahun 20 juta. Dulu cuma tukang mebel yang nggak laku, sekarang udah kaya, nggak mau kenapa saya. Ngadu sama lurah. Rumah ini bau. Dulu kan pagernya melatih. Dulu itu rumput, padahal kan wangi, katanya banyak ularnya. Tebang, kita biar kita tumpuk di depan, kita bakar. Datang orang dari sekolah, jangan bakar sampah Pak, asapnya ganggu sekolah. Jadi kita tumpuk aja, biar gosok. Nah, tahu-tahu hujan 3 hari 3 malam, busuk. Padahal waktu bikin gardu yang di dalam terus. Itu dulu kan ada kanalnya keluar, pembuangan air, itu kan dibuang, ditutup, jadi busuk. Dia ngadu sama lurah kalau diganti. Rumah itu bau, lurah sama pembinanya datang sini. Waktu itu saya kena ronda, kan saya kena ronda. Ya malam Kamis. Pak, ada tetangga yang ngadu, nggak usah saya sebutkan namanya. Rumah saya bau, masukkan semua yang bau dalam rumah. Ya Pak, kalau begitu caranya, Bapak jangan duduk di sini.
udah duluan. Itu sudah kayu saya. Nah, jumbal buat 2 juta. Itu kan yang puja di atas lakukan. Jangan duduk di sini. Bau. Cuma saya tanya sama bapak, ada nggak orang yang mati karena bau? Ada. Gelagapan dia. Sorry ya, ada umurnya berapa? 22, Pak. Ada? 14. Aduh, saya mau bicara agak jorok ini. Bapak pun lahir karena yang bau. Sperma kan bau. Iya. Nah, sore aja saya ngomong kasar. Terus dia ngomong sama pembinanya polisi gede kayak raksasa. Susah bicara dengan bekas tahanan G30S. Langsung diponis gitu. Iya, dia kalau ngomong lagi mau seludai, Mas. Saya berani, saya itu bekas pejuang. Trikora tahu? Tahu. Saya petrikora. Trikora itu saya sukarelawan, tidak dibayar, tidak minta ganti rugi, tidak minta gaji, itu pejuang namanya. Nah, jelek-jelek. Letnan pangkat saya. Dia siapa lurah, bukan lurah orang Purwodadi itu. Jadi kalau dia saya meludahin, saya berani. Latihan militer, bela diri 2 tahun, walaupun sudah tua yang paling bisa melawan kan. Susah bicara dengan aduh ini orang. Ya gimana mau Anda sikap saya? Saya dihina, kenyang. Saya mulung aja Mas. Di Jalan Pemuda tahu Mbak? Grojogan. Ada toko sepeda. Iya. Itu orang yang mulung di Blora itu kira-kira 50 orang di Blora itu. Nah, masing-masing punya cara. Kalau saya ngambil, saya kembalikan tempat orang lain ditinggal. Toko sepeda mari ditulis di bawahnya itu asu. Kotak sampah itu tulisnya asu. Di depan kan ada Cafe Manggala. Iya, Cafe Manggala gitu. Bangkrut sekarang tuh. Dia tuh tahu kalau saya mulung tuh tahu dia punya kaleng kosong apa dilemparin ke bawah. Wah, udah. Jadi secara nggak langsung kan jadi sahabat itu. Mungkin ngadu sama sepeda itu. Kalau Pak ini nggak seperti itu, nyampah itu mesti kembalikan gitu. Suatu kali saya lama nggak ke sana kan hanya diundang kan kemarin. Datang ke situ dia baru pulang pacaran kan wanita gemuk yang punya itu. Pacarnya pergi pakai mobil, dipanggil saya. Pak, sini! Teriak, sini! Udah gebuk ke bawah ini. Apa? Sini foto bareng. Malah aja belum lama saya lihat di hitam putih, ayo foto bareng. Nanti saya tak ke rumah beli buku. Coba. Darinya jadi asu, kemudian malah hormat. Asu, memang aku asu. Aku suka utang. Aku sugewan. Kan asu ya. Jadi semua hinaan saya balikan dari kehormatan. Makanya ini ya itu apa memberi Anda inspirasi apa enggak. Yang penting Anda itu harus berani. Karena berani itu Anda harus berani berpikir membuat perubahan untuk diri Anda sendiri. Mau jadi apa Anda? Saya nggak mau jadi pegawai negeri. Budak. Coba dibayar. Mau kan 30 itu? Enggak benar saya itu anak imigrasi. Ya enggak apa-apa buat saya. sampai saat ini kan sudah berganti presiden sampai 5 kali. Itu yang dirasakan Pak apa? Atau sama saja atau ada bedanya dari masing-masing? Ya kalau dari yang 6 itu yang agak lumayan ya Jokowi. Jokowi itu kemarin ngawinkan anaknya, menolak bantuan, menolak sumbangan. Waktu tutut kawin Mas, energi Jakarta itu kan masih lemah dulu. Semua listrik dipadamkan, dipusatkan di Menteng, Jalan Cendana itu. Waktu tutup nikah, coba. Hadiahnya apa? Mobil mewah, kapal pesiar. Dia nolak kan lebih bagus kan? Karena kita ingat kata mutiara dari Sokrates. Ada kata mutiara, tahu Sokrates? Nah, pemimpin harus lebih miskin daripada yang dipimpin. Apakah masih ada sekarang kayak gitu? Dulu ada. Dulu ada. Saya kasih contoh. Dari Iran siapa namanya? Khomeini.
waktu mati cuma punya sajadah Khrushchev dari Rusia, cuma rak buku. Lenin nggak punya apa-apa, tahu Lenin, Bapak Revolusi Oktober, nggak punya apa-apa. Ini Ho Chi Minh dari Vietnam, cuma punya jaket yang ada kuncinya. Banyak tokohnya mah. Nah, itu pemimpin harus lebih miskin daripada yang dipimpin. Gitu. Itu yang menginspirasi saya. Kenapa mesti kita harus percaya pada pemerintah? Padahal saya dulu itu dikirim ke luar negeri oleh pemerintah. So, dulu itu kan ada 2 departemen, Mas. PDK ya, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. PDK. Ini 2 departemen. PDK dan departemen yang satu lagi itu Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Waktu itu yang mimpin adalah Profesor Dr. Tahir Thayyib. Angkatan pertama, kedua nggak ada tes. Saya yang ketiga angkatan itu dites. 100 orang yang diterima, 9.000 yang ikut. Lulus saya, Mas. Karena saya masuk UI dulu, Mas. Ekonomi 10, matematik 10, bahasa Inggris 8, nggak pakai tes. Saya jadi cerdas karena apa? Pacaran. Benar, saya umur 17 Mbak, mau kawin. Pengen kawin sama pembantunya Mbak Yu saya. Yang tadi itu loh, tangannya laku. Dia umur 37, saya 17. Mau ujian SMP. Nah, tertarik kan? Siapa yang larang? Itu yang inspirasi, Mas. Kebetulan saya disuruh ngantarkan dia pulang ke Karangampel, Cirebon. Mertua kakak saya itu mantri polisi di sana. Jadi kan raja kecil tahun itu. Jadi ini cewek itu saya antarkan ke sana. Mau ujian itu. Tahun 53 saya nggak lulus ujian. Kelas 4 SD saya nggak naik karena sakit. Jadi saya kayak prambodonya. Tamat SMA itu umur 20. SMA 20. Nah, padahal sekarang itu 22 udah jadi sarjana ya. Saya 20 itu baru tamat SMA. Gara-gara sakit? Ya iya, sakit dan bodoh. Terus nganterin cewek ini, beda 30, dia 20 tahun. 37, saya 17. Di bis itu dulu belum ada bis malam. Dari Jakarta jam 6 sampai Cirebon jam 6 sore. Bawa buku matematik. Sok. Bukan lihatnya mata, lihat cewek ini terus. Nah itu di Cirebon saya tinggal kan 2-3 hari gitu. Yang urusan saya dia. Ya kadang-kadang ketemu di dapur dan saya senggol. Pulang ke Jakarta itu matematik begitu gampang. Iya. Teman-teman, kita harus pacaran lagi nih. Biar sukses. Tapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau kelewatan 3 bulan kena kasus loh. Iya betul. Nah itu, saya jaga itu. Saya contohnya Mbak, selama saya 2004 pindah sini, sekarang pindah sini 2004 dari Bekasi. Dari tahun 50 saya keluar, pulang 2004, 54 tahun saya di luar Dor. Antara lain 24 tahun di Bekasi. Di Bekasi. Nah, iya. Tempat tinggal sekarang masih ada nggak Pak? Dibongkar kemarin kena pelebaran jalan tol Jakarta Cikampek itu. Kan kemudian Pulau Gadung pindah Pulau Gebang. Nah itu tanah saya laku dia diambil alih. Saya panitiaan loh pembebasannya. Berarti Pak Susilo pindah di sini tuh tahun 2004 sampai sekarang. Iya, lah itu dari 2004 sampai sekarang itu sudah ada wanita yang kepingin saya selingkuhi di sini. Percaya apa enggak? Tapi saya itu ya biarpun saya itu gajinya, saya itu sadar saya tidak akan menodai rumah warisan ini dengan hal yang negatif. Saya tolak wanita. Sekarang kawin sama orang Belanda. Yang kedua itu jadi kemudian jadi istri saya yang kedua. Ini kan istri saya yang ketiga. Jangan ini. Nggak memper ya? Udah lihat nggak tadi? Jangan. Jero Sleman. Bukan jajar kamu. Saya itu kalau ngomong berguru aja. Kalau enggak kamu udah tidur ngomong sama saya. Saya kan senengnya ngomong di situ. Terus
nggak pernah tua. Gara-gara kayak itu nggak pernah tua. Loh, itu berapa calon Putri Ayu Blora datang sini orang sayuran tau? Sayuran? Sini loh Medang. 30 kali syuting di sini sama saya. Ayo Pak, sosi gini, sini. Kita rangkul-rangkulan. Itu Putri Ayu Indonesia Pak. Tahun ini kan nggak ada. Karena ini virus. Apa yang di... Saya tuh nggak ngerti selama ini. Bukan saya yang tertarik sama kamu. Kamu tertarik sama aku. Selamanya begitu. Pacar saya orang Rusia itu Gypsy tahu Mbak? Gypsy, nomad. Gypsy itu sigan orang Rusianya bilang. Nomad dari India Utara ke Mesir terus nyebar ke barat sampai ke Eropa itu Gypsy bahasa Inggrisnya. Nggak tahu nggak? Gypsy. Itu pacar saya umur 17 itu anak Raja Gypsy Polandia. Gypsy Polandia baru 17 udah tertarik. Ya waktu itu musim semi ya, bulan Mei saya mau jalan-jalan ke Leningrad, Saint Petersburg gitu, ibu kota lama Rusia. Mau jalan-jalan sana, nunggu pesawat. Kok ada cewek di depan saya itu, bolak-balik ketemu kok gini terus tuh ini siapa yang diajak nunduk aja? Nggak ada orang. Terus ketika ketemu gini lagi saya gini. Ngangguk, saya parahin, saya ulurin tangan saya ditampel, dia copot itu sarung tangan. Masih dingin ya Mas. Itu artinya di sana suatu kode. Saya kepengen kenal Anda lebih jauh. Gitu. Di Leningrad saya 4 hari. Saya di hotel di rumah tantenya. Kasih alamat rumah saya di Moskow di sini. Nah, terus kita dulu itu belum ada HP Mas waktu itu. Ya korespondensi. Bukan bekerja, harus punya fungsi. Harus punya fungsi. Salah satu fungsi adalah kerja, menciptakan nilai lebih. Betul. Betul. Harus mampu menciptakan nilai lebih. Iya itu. Apalagi absolut. Jangan relatif. Tapi ya satu-satunya absolut ya pemulung itu, nggak ada yang lain. Ayo. Terima kasih. Ya, kalau ada yang ngomong saya kasar apa? Enggak. Telan aja pokoknya. Udah diucapkan. Telan aja pokoknya nih. Pokoknya harus menjadi orang yang punya fungsi. Ya. Punya fungsi. Ya. Oke, terima kasih. Bacalah serigala. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, sedulur semuanya yang ada di Nusantara, Sabang sampai Merauke. Pada hari ini luar biasa bisa bertemu dengan Pak Susilo, yang mana beliau menjadi sosok inspirasi bagi generasi muda. Harapan saya nanti cerita-cerita beliau, wejangan beliau akan menjadikan motivasi untuk generasi muda bahwa kita sebagai generasi muda harus tetap bekerja dan berkarya. Jadi harapannya semoga Pak Susilo akan selalu menjadikan inspirator bagi generasi muda. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berkumandangnya lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara dari pagi hingga malam hari ini. Saya bertugas Teguh Mahir menyampaikan selamat beristirahat untuk Anda semua. Semoga bermimpi indah dan sampai berjumpa esok hari dengan suasana yang ceria. Salam dari studio untuk semua. Merdeka! Dengan berkumandangnya lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara dari pagi hingga malam hari ini. Saya bertugas Teguh Mahir
menyampaikan selamat beristirahat untuk Anda semua. Semoga bermimpi indah dan sampai berjumpa esok hari dengan suasana yang